Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hada yaumun asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Mereka berangkat dari rumah Nabi Ibrahim dan datang kepada Nabi Lut, yang saat itu menurut suatu pendapat sedang berada di suatu tempat miliknya, sedangkan menurut pendapat lainnya sedang berada di rumahnya. Mereka datang kepada Lut dalam rupa yang sangat tampan, sebagai ujian dari Allah buat mereka. Hanya Allah lah yang mengetahui hikmah dan alasan hal tersebut. Keadaan mereka yang tampan-tampan itu membuat Lut kerepotan dan merasa sempit dadanya, serta dia merasa khawatir bila dia tidak menerima mereka sebagai tamu, pasti akan ada seseorang dari kaumnya yang mau menerima mereka sebagai tamunya, lalu ia akan berbuat buruk terhadap mereka. Asadi mengatakan bahwa para malaikat keluar dari rumah Ibrahim menuju ke kota kaum Lut. Mereka baru sampai di sungai Sodom pada tengah harinya, dan mereka bersua dengan putri Nabi Lut yang saat itu sedang memberi minum ternak gembalaannya. Maka mereka bertanya, "Hei gadis, apakah ayahmu ada di rumah?" Putri Nabi Lut menjawab, "Tetaplah kalian di tempat, nanti aku akan datang lagi kepada kalian." Putri Nabi Lut sengaja memisahkan mereka dari kaumnya. Lalu ia datang kepada ayahnya dan berkata, "Hai ayah, susulah beberapa pemuda yang ada di pintu gerbang kota. Aku belum pernah melihat wajah kaum yang setampan mereka, agar mereka tidak diculik oleh kaummu." Sebelum itu kaum Nabi Lut melarang Nabi Lut menerima lelaki sebagai tamunya, tetapi akhirnya Lut berkata, "Biarlah, aku akan tetap menerima mereka sebagai tamuku." Lut datang menerima mereka dan tidak memberitahu seorang pun tentang kedatangan mereka kecuali hanya keluarganya. Tetapi istri Nabi Lut keluar dan memberitahukan kepada kaumnya akan kedatangan para tamu itu. Maka mereka bergegas datang menuju rumah Nabi Lut. Waja'ahu qaumu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna syai'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum wattaqullaha wa la tuhjuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hei kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencembarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?" Nabi Lut memberikan petunjuk kepada kaum wanitanya, karena sungguhnya kedudukan seorang nabi kepada umatnya sama dengan orang tua kepada anaknya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kami tidak mempunyai keinginan kecuali terhadap kaum lelaki, dan kamu mengetahui hal tersebut. Maka tiada gunanya engkau mengulangi ucapan itu kepada kami." Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknil sadid. Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, niscaya aku akan menghajar kalian dan melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah kalian dengan diriku sendiri dan keluargaku." Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaika fasri bi ahlika biqit'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun ila imra'ataka innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Para utusan berkata, "Hei Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Para malaikat itu pun memerintahkan Lut agar pergi meninggalkan kota itu bersama keluarganya di akhir malam. Hendaknya Lut berjalan di belakang keluarganya, yakni menggiring mereka.
Apabila kamu mendengar suara azab yang menimpa kaummu, janganlah kamu terkejut dan takut dengan suara yang menggetarkan itu. Tetapi tetaplah berjalan lurus, jangan hiraukan mereka. Pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Istri Nabi Lut berangkat bersama rombongan Nabi Lut, tetapi ketika mendengar suara gemuruh, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Maka ia menjerit seraya berkata, "Aduhai kaumku!" Lalu datanglah sebuah batu besar dari langit menimpanya sehingga matilah ia. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan negeri itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Qatadah dan Ikrimah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya yang diberi tanda, yang dilumuri dengan cairan racun berwarna merah. Menurut suatu riwayat, batu-batu itu diturunkan kepada penduduk kota tersebut, juga kepada penduduk kota itu yang tersebar di berbagai kampung yang ada di sekitarnya. Ketika salah seorang penduduk kota itu sedang berbicara dengan orang-orang yang banyak, tiba-tiba datanglah batu dari langit menimpanya, maka ia pun roboh dan binasa di hadapan orang banyak. Batu-batu tersebut mengejar mereka di seluruh negeri, lalu membinasakannya hingga ke akar-akarnya, tanpa ada seorang pun yang tersisa. Mujahid mengatakan bahwa Jibril mengambil kaum Lut dari tempat-tempat pengembalaan ternak dan rumah-rumah mereka, lalu mengangkat mereka bersama ternak dan harta benda mereka. Jibril mengangkat mereka ke atas langit sehingga penduduk langit dapat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian mereka dijungkirkan ke tanah. Jibril mengangkat mereka dengan sayap kanannya, dan tatkala Jibril menjungkirkannya ke bumi, maka bagian yang mula-mula terjatuh adalah bagian halaman pinggiran kota itu. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.